Selain undangan, saya kesini ini aja healing aja sambil lihat jalan. Saya pakai kata Pak Deki jalan udah bagus, saya cek lagi sini. Kalau jelek kan saya Pak Deki gitu kan, laporkan sendiri. Gitu. Jadi jalan-jalan aja. Kurikulum cinta, sama kayak tadi tuh. Apakah kurikulum bercinta itu kurikulum baru? Tidak. Jawabannya Tidak. bukan. Di KBC itu bukan kurikulum baru. Nah, saya di kurikulum sejak tahun saya PNS 2004, tesnya 2005 itu saya dapat SK-nya. 2009 saya di kurikulum. Ya dulu tim pengembang kurikulum. Kalau kepala kurikulum saya baru 4 tahun. Sebelumnya waktu ayam lain biasa muter-muter berarti. Di kemarin ketika kabinnya Pak Asep Jabar itu kami minta setiap madrasah bikin program pembiasaan bahasa Inggris, pembiasaan bahasa Arab, ya. Dibikin bukunya, ya, programnya dan ditatangani tampil. Sebetulnya KBC itu ya itu gak jauh dari itu. Yang dikemas aja secara rasional bahwa kita punya kurikulum berbasis cinta. Kalau yang saya susun dulu saya rasa isinya itu yang dikehendaki KBC itu udah saya susun itu dulu itu isinya. Jadi KBC ini sebagai distingsi pembeda Kementerian Agama dengan Kemendikbud. Pak Menteri, Pak Nadiem Umar itu ingin ada distingsi apa sih sentuhan Kemendaknya apa di kurikulum. Makanya dia melontarkan kurikulum berbasis cinta. Filosofinya bagus, tapi tetap dataran operasionalnya sekarang belum operasional ini. Guru masih bertanya di modul ajaran kumaha eta? Di kelas kumaha eta? Apa masih mau mampu atau guru PAI saja? Nah, itu masih banyak pertanyaan. Oh kan, pendidikan tidak hanya berperan atau langsung rakyat saja. Alasan ada kenapa sih harus ada KBC? Tidak hanya berperan dalam transfer ilmu tadi saya awal sampaikan, tapi harus transfer of value, transfer of attitude, membangun akhlak itu lebih penting. Ada juga yang kalau guru agama adab qobla ilmu gitu kan. Jadi adab itu harus perintah kita juga. Jangan hanya membangun pengetahuan akhirnya kan kalau linter jadi koruptor gitu ya. Kalau linter tapi katalognya kesarupan, pemburunya sama gitu ya. Kalau linter tapi guru ketemu di jalan tidak salaman gitu. Karena itu hanya pengetahuan saja. Kalau di panduannya kurikulum berbasis itu adalah sebuah kurikulum, ini debatable gitu. Karena di panduannya dia menyebutkan sebuah kurikulum. Kalau kurikulum itu kan seperangkat tujuan. Di situ ada metode pendekatan, asesmen, media, dan sebagainya. Nah, teorinya yang lain teorinya bisa dibaca lah. Saya kalau catatnya ke ilmu operasional. Ya, 8 prinsip juga teoritis nanti dibaca. 9 nilai. Ya, tadi kan ada 8 dimensi ya. Ini ada 9 nilai juga sebenarnya. Empati kasih sayang, keadilan. Apa yang harus dibunyikan dalam modul ajar belum ada panduan. Hanya ada dalam program yang lain kita lihat. Tapi sebagian ada yang sama tuh kerjasama, kolaborasi kan ada juga tadi di learning kan ada ya. Percaya diri, kreativitas ada. Dia ada 9 nilainya kalau di universitas. Nah, ini kata keberhasilannya ini. Nanti baca deh, nanti bisa diskusi lebih jauh. Nah, ini 2 jalurnya. Bagaimana cara melaksanakan KBC? KBC itu kalau saya kaji di panduannya dilaksanakan dengan 2 jalur. 1 jalur dalam pembelajaran, berarti di intrakurikuler. Intrakurikuler. Ya. Yang keduanya di luar pembelajaran. Di luar itu dalam ekstrakurikuler dan dalam budaya sekolah. Dalam budaya sekolah. Budaya sekolah itu tercermin dari apa?
visi misi kegiatan rutin pembiasaan keteladanan program itu budaya sekolah ya. Kegiatan sehari-hari semangat. Kalau bicaranya di dalam pembelajaran ada 6 materi pokok yang harus ada. 6 materi pokok. Satu adalah cinta kepada Allah. Makanya nanti berdoa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, bangsa dan negara. Ini harus ada terintegrasi dalam modul ajar. Nah, kalau saya uraikan lebih jauh cinta kepada Allah tujuannya ini, materinya ini adalah materi-materi yang secara tekstualnya ada di Quran hadis. Jadi guru Quran hadisnya wajib fardu ain melaksanakan KBC ya. Karena ada materinya terus. Cinta kepada Rasulullah ini SKI. Oh, sejarah kehidupan Nabi, praktek sifat Rasul, SKI dan akidah akhlak. Ya. Di CP SKI, saya kaji CP SKI itu ada cinta Rasul, Asmaul Husna ada di akidah akhlak. Ini SKI akidah akhlak. Kemudian sendiri akhlak, akidah akhlak. Ya. Kemudian cinta kepada masih lanjut tidak sendiri menjaga obat tubuh biologi Pak. Perilaku menyimpang remaja ini ada di PKN, sosiologi, ya. Menjaga aurat di apa? Dia akidah akhlak sama fikih. Kolaborasi. Cinta bersama akidah akhlak, adab semua itu adab. Ini kan ada di tradisional, materinya berarti titipan. Judi, zina, LGBT, mencuri, ini ada di fikih ada. Kemudian di lingkungan adab lagi, pasar, menjaga kebersihan. Kepada bangsa ada kan di akidah akhlak, ukhuwah, watoniyah, insaniyah itu ada di akidah akhlak. Perilaku suku budaya, di antropologi, sosiologi ada. Kedaulatan sebagainya. Jadi kalau kaji dari situ, guru mata agama itu wajibnya wajib bisanya harus melaksanakan KBC. Tapi mapel lain juga harus mengintegrasikan. Kan seperti KSM itu kan? KSM, kompetensi sains madrasah. Itu semua keilmuan yang dikompetensi kan sekarang ada integrasi keislamannya. Kemarin kalau ikut PKB, saya nyusun modul PKB ekonomi 10 modul. Di setiap modulnya ada namanya integrasi keislaman. Ya, di KSM ada integrasi keislaman. Jadi semua mapel sebetulnya ya bisa bagi ya bisa mengintegrasikan dengan Islam. Pak Reki tahu kalau di Mansat Cianjur saya setiap asas itu menyusun spesifikasi soal. Soal itu setiap mapel wajib ada satu soal yang dikaitkan dengan Quran atau hadis. Saya wajibkan. Jadi mau bahasa Sunda, mau bahasa Indonesia ada satu soal yang ada ayatnya. Mau hadis, mau Quran, mau kaidah fikih terserah. Nah itu ada. Satu yang saya wajibkan itu ayat hadis, yang keduanya bahasa Inggris. Kalau di UTS, di ATS bahasa Inggrisnya 3, kalau di ASAS bahasa Inggrisnya 5 soal wajib bahasa Inggris. Nah itu bagian dari penerapan KBC. Jadi mapel lain juga bisa mengintegrasikan. Kalau kita lihat ini, nah, kegiatan awal diintegrasikan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Yang nilai cintanya kita pilih mau yang mana. Nah, itu kalau di dalam pembelajaran, kalau di luar pembelajaran, iklim sekolah, mulai budaya sekolah, cinta pada Allah ini contohnya, cinta kepada Rasul ini contoh kegiatannya. Sebenarnya sebagian besar sudah dilaksanakan mau di madrasah. Jumat bersih, pembiasaan upacara bendera kan sudah. Hanya kita lebih terprogram, berarti ada asesmennya. Kemudian ekstrakurikuler, cinta pada Allah, ini mulai kegiatan tahfidz, MTQ, bimbingan MTQ, kepada Rasulullah, ini kegiatannya. Sebetulnya sebagian besar sudah dilaksanakan di madrasah. Tinggal kita
sebuah program tertulis sehingga nanti di akhir ada asesmennya. Seragam monggo. Tercapai tidak program kita itu. Kegiatan keagamaan udah biasa kita laksanakan. Pondok Ramadan, Super Ramadan Camp. Sanlat. Ini contoh program yang merepresentasikan kurikulum berbasis cinta dengan 6 cinta tadi. Cinta pada Allah, Rasul, diri sendiri, sesama, lingkungan, bangsa dan negara. Gitu. Pendekatannya ini pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian model implementasinya untuk proyek PJBE, Discovery, Query masih sama ini. Kan di deep learning juga ini. KBC juga implementasikannya ini sama. Nanti di sini bisa di-download, di situ ada panduan dan contoh-contoh. Nah, itu sesi sebelum sholat, jadi memperkenalkan deep learning dan memperkenalkan KBC sesuai dengan yang diorder oleh Bapak Kepala Mansin ini. Ya. Kalau sampaikan itu, ordernya ada satu kan. Paham tidaknya itu urusan sekian ya. Materi bacaannya ada di Google bisa dibaca lebih lanjut. Nanti mau diskusi dulu sekarang boleh sebelum sholat dan makan atau sholat dulu makan dulu karena logika dan logistik sekarang terganggu ya. Jadi enggak lah, mendingan kita sholat dulu makan dulu, diskusinya bisa sambil makan sambil sholat berjamaah ya. Ya, gitu ya. Saya kembalikan dulu ke studi 1 bersama Ibu ya. Oke, thank you. Terima kasih kepada Bapak narasumber.